Namaste Meredos. Pada video hari ini, kita akan melihat testimoni seorang ayah yang menyekolahkan anaknya di India. Yuk langsung aja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Akbari ya. Saya tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi cukup lama. Background saya adalah teknologi informasi. Ini nanti saya ceritakan juga tentang anak saya yang jurusannya sama ternyata. Jadi background profesi saya adalah IT. Kemudian saya punya tiga anak semuanya laki-laki. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua ini SMA, yang ketiga SMP. Semuanya adalah mondok, jadi sudah terpisah sejak SMP. Apa yang Bapak pikirkan dengan kata India? Sebenarnya India ini bagi saya bukan hal baru, karena tadi saya cerita background saya adalah IT. Jadi sekitar tahun 2013-2015 ini saya sudah berhubungan banyak dengan teman-teman dari India karena pernah satu proyek mengerjakan tim dari India. Jadi satu lantai itu saya dan tim berkumpul dengan tim dari India mengerjakan proyek di satu klien. Jadi dan saya juga alhamdulillah punya teman-teman dari India juga yang sekarang kadang berhubungan. Jadi secara kompetensi India bagi saya bukan hal baru. Namun berbeda ketika anak saya setelah lulus SMA, lulus pondok, menyampaikan bahwa salah satu opsi pendaftarannya itu adalah India. Karena belum terpikirkan bagi saya untuk di luar negeri dan pilihannya India. Jadi meskipun itu bukan hal baru bagi saya, cuman memang dari sisi kuliah itu masih hal baru bagi saya. Persepsi tentang India selain dari kuliah, dari pekerjaan, film-film India juga banyak di Indonesia. Sejak SMP saya udah kenal film India, SMP, SMA sampai kuliah, dan bagus ya. Maksudnya bagus, dari ada film-film yang menyentuh hati, yang ceritanya ini saya rasa juga culture India juga demikian, bisa kita lihat dari film-filmnya. Kemudian secara profesional India, karena saya background IT, diakui oleh dunia ya untuk hal tersebut. Bagaimana pengalaman Bapak dengan India? Jadi saya cerita sedikit mungkin ketika anak saya kan waktu itu lulus SMA, menyampaikan beberapa berkomunikasi dengan saya ingin kuliah di luar negeri. Tapi bukan tempatnya. Kalau anak saya itu bukan tempatnya waktu itu ya. Dia karena alhamdulillah udah tahu apa keinginannya, dia sudah tahu apa yang dicari. Dia tertarik dengan IT, jadi teknologi informasi. Jadi dia mencari informasi semua negara yang di luar negeri yang IT-nya terbaik lah, katakanlah seperti itu. Jadi dia daftar di Amerika, daftar di Rusia, Turki, lalu di India. Alhamdulillah komunikasi saya dengan anak lancar ya, bagus, meskipun berpisah di rumah dengan di pondok. Setiap kali menelpon kita selalu komunikasi dan menyampaikan keinginan tersebut. Jadi dia coba semua pendaftaran di Amerika, di Rusia, di Turki, dan di India. Banyak-banyaknya dia apapun yang terbuka informasinya dia daftarin. Lalu di US belum terterima, sampai di Rusia juga belum, di Turki juga belum bersambut. Terakhir di India, kalau dari cerita anak saya juga waktu itu di pondok ini mendengar India, kalau dibolang boleh kebetulan bisa kebetulan, karena waktu itu diminta oleh gurunya untuk ikut satu event di pondok untuk menjadi translator pertemuan antara pendidikan di India. Kan ada, kalau di pondok itu ada alumni datang gitu ya, itu di sana saya ikut sesi itu dan mulai tertarik dengan India. Apakah Bapak awalnya ingin mendaftarkan anak Bapak di India? Karena tadi anak saya sini udah tahu apa yang diinginkan. Kalau saya pada anak-anak itu terbuka dan open mind, maksudnya bebas, apa yang mau diinginkan anak-anak itu silakan saja dicoba. Jadi kita sering komunikasi, dan saya sampaikan tadi pada awalnya kita belum terpikirkan untuk di India. Satu karena mungkin karena jauh, Amerika juga jauh, tapi belum terpikirkan waktu itu sih. Jadi saya suruh nyoba dulu di Indonesia, dan di luar negeri juga coba. Jadi paralel dicoba. Nah, sambil paralel itu, karena anak saya yang penting IT, bisa dimanapun, ya udah coba India. Nah, akhirnya dia coba India juga, daftar di India. Jadi memang pada awalnya
kami sebagai orang tua juga belum terpikirkan untuk mendaftarkan anak di India. Kenapa akhirnya mendaftarkan anak di India? Ya tadi karena saya juga akhirnya membuka diri. Saya akhirnya juga melakukan riset ya, menggali informasi setiap negara yang disebutkan oleh saya baca-baca. Saya lihat videonya untuk negara tersebut. Kemudian kalau ada kenalan, karena tadi saya kenalan ada beberapa teman India. Saya belum sempat nanya sih, cuman kurang lebih sejak berinteraksi dengan mereka juga saya tahu tentang India. Jadi berdasarkan riset kecil-kecilan, berdasarkan mencari informasi sedikit di internet, akhirnya silakan ke anak saya mau dimanapun kamu bisa mendaftar. Jadi mencoba menjadi warga dunia lah, world citizen gitu. Dengan India silakan juga akhirnya. Saya malah sangat surprise dengan kegigihan atau dengan tekadnya dia, karena saya tidak perlu banyak campur tangan. Jadi dia mendaftar sendiri, mencari informasi sendiri, kemudian mencari surat support sendiri. Saya dari sisi saya hanya membekali dari sisi orang tua seperti apa sih kira-kira anak akan tinggal di luar negeri, apa yang harus disiapkan dan segala macamnya. Kenapa akhirnya Bapak mendaftarkan anak Bapak di India? Ketika pengumuman waktu itu dia daftar di Indonesia, salah satu swasta yang top IT juga di Indonesia, itu diterima di Indonesia. Kemudian di India sudah ujian, sudah tes, namun pengumuman kelulusannya belum diterima. Jadi duluan pengumuman yang di Indonesia. Di Indonesia sudah harus diminta menjawab untuk daftar ulang. Sementara kira-kira jedanya 1 minggu antara di Indonesia dengan di India. Jadi sekarang hari ini Indonesia pengumuman, seminggu kemudian baru Indonesia keluar. Jadi daftar ulangnya duluan. Kami minta waktu di Universitas Indonesia untuk menjadwal ulang, daftar ulang. Ternyata dibolehkan karena kami menunggu informasi yang di India. Ini sama-sama IT. Jadi karena tadi anak saya yang penting IT dan dua-duanya punya potensi, kami hanya tinggal menunggu informasi yang di India. Alhamdulillah yang di India diterima juga akhirnya. Nah itu kita harus milih tuh, di Indonesia ada, di India ada. Indonesia deket, ya, di Jakarta juga, ya tinggal melangkah doang kan. Kemudian ada pilihan lagi di India. Nah kenapa akhirnya milih di India? Dari yang pertama tadi adalah kita udah tahu kan dua-duanya ada IT, sama-sama IT-nya. Tinggal mencari data mana yang harus kita pilih. Nah, kami berdiskusi panjang dengan anak dan akhirnya memilih India karena kita sadar sih, karena kita juga sering komunikasi dan dunia juga udah borderless ya, jadi batasnya udah menipis. Pengalaman experience yang nggak bisa didapat di Jakarta, kalau kuliah di Jakarta adalah berinteraksi dengan warga dunia yang lain, dengan mahasiswa yang lain. Potensinya lebih luas, lebih panjang di luar negeri. Di sini di India ya. Jadi salah satunya karena berdasarkan experience tersebut yang nantinya akan didapat. Jadi akhirnya kami memilih India. Dan salah satunya kenapa India juga karena sebenarnya anak saya namanya Aska. Itu cita-cita utamanya adalah sebenarnya masuk MIT waktu pertama kali di US. Tadi saya melakukan riset kecil-kecilan yang korelasinya atau potensinya bisa terhubung dengan MIT juga adalah salah satunya dari India. Jadi MIT belum dapat, tapi pintu untuk masuk ke sana sebenarnya bisa banyak dari tempat lain. Nah, salah satu yang paling besar kemungkinan adalah India. Dari India bisa bisa ke MIT ke US. Akhirnya sepakat kita memilih India, tentunya dengan komunikasi dengan ibunya juga ya. Kalau istri sih sama seperti saya kurang lebih ya. Terserah anak. Yang penting karena kita lihat keinginannya kuat, kita hanya tinggal mempersiapkan sisanya sih. Bagaimana persepsi Bapak telah mendaftarkan anak Bapak di India? Jujur saja beragam banyak informasi masuk ya ke saya dan ke istri. Ada yang positif, ada yang tidak positif. Jadi kami harus memilah. Cuman kami mengkonsentrasikan tentang kuliah, tentang kehidupan di sana, tentang biaya hidup, tentang pergaulan, dan tentunya ya tentang kampusnya sendiri. Kami pilih-pilih informasinya karena tadi kami melihat juga hal-hal di media sosial atau di internet yang ada yang tidak positif. Kami juga sebenarnya terpengaruh juga sebenarnya. Ada kekhawatiran terhadap berita-berita yang ada di sosial media atau di internet. Tapi kami sudah memutuskan. Jadi mungkin bekal Aska ini sudah mondok
mulai SMP sampai SMA itu cukup berpengaruh juga bagi kami orang tua. Artinya sudah terpisah ya dari rumah dan bisa mandiri. Jadi itu mempengaruhi atau menjadi bekal buat kami orang tua untuk bisa melepas meskipun ada sedikit cemas terhadap berita-berita yang ada di internet. Setelah berangkat di sana dan kami melakukan komunikasi dengan Aska di sana, itu apa yang kami khawatirkan, apa yang kami cemaskan itu tidak lagi ada gitu. Jadi alhamdulillah Aska di sana bisa bergaul dengan baik, bisa kuliah, bisa berteman, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan karena kami juga tidak fokus ke hal-hal yang tidak positif tadi, akhirnya kami sekarang persepsinya terhadap India itu tidak seperti yang digambarkan oleh atau diberitakan di internet. Karena ya kalau kita lihat berita-berita negatif itu lebih cepat menyebar daripada yang positif ya. Jadi ternyata setelah anak saya ada di sana sendiri itu aman dan bisa kuliah dengan baik sih. Kekhawatiran yang berlebihan sudah tidak ada. Jadi India itu diakui untuk IT-nya di dunia. Tidak ada lagi yang kami khawatirkan untuk anak kuliah di sana. Bagaimana overall experience Bapak dengan anak Bapak di India? Setelah anak saya di sana, tentunya ada penyesuaian ya. Alhamdulillah anak saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah India. Ini terima kasih. Jadi untuk biaya hidup ini, untuk penginapan, untuk hostel, untuk makan, dan untuk pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah India. Namun demikian kami juga dan banyak diceritakan oleh anak tentang biaya hidup di sana. Jadi gambarannya kalau dengan saya tinggal di Bekasi ya, kalau biaya hidup di sana makan keseharian itu makanannya misalkan itu mungkin relatif malah lebih terjangkau di sana. Kemudian untuk ya kira-kira makan kalau misalkan di sini 15.000 20.000, di sana mungkin dari 8.000 sampai 15.000 udah bisa makan siang, makan malam ya. Itu kalau saya bercerita dengan anak. Jadi relatif lebih murah, lebih terjangkau di sana. Kemudian untuk keamanan, karena anak saya tinggal di asrama, untuk keluar kampus harus ada izin. Itu hal yang bagus ya, memang harus demikian. Namun sepanjang kuliah di sana, Aska ini termasuk salah satu yang aktif, terutama aktif dengan teman-teman sekitar dan juga aktif kalau kita keluar negeri, karena kita keluar negeri ada organisasi ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Luar Negeri, aktif namanya PPI, itu cukup aktif PPI. Nah, PPI ini kadang-kala mengadakan kegiatan di luar kampus. Jadi Aska minta izin ke kampus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah keamanan lancar, aman di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perjalanan bis, perjalanan kereta sudah pernah dilakukan semua oleh anak saya ke New Delhi. Kalau kampus anak saya kan ada di Chandigarh ya, kalau tidak salah di Punjab. Berangkat ke New Delhi pakai kendaraan umum, itu pernah ke kedutaan Indonesia di sana, itu alhamdulillah aman. Terus jalan-jalan ke mall, jalan-jalan lagi juga aman. Jadi keamanan saya rasa kembali ke anak masing-masing, juga harus pandai menjaga diri di sana, harus pandai-pandai menyesuaikan. Tapi so far lingkungan dan ini aman di sana. Untuk kualitas pendidikan di India, karena tadi kami sudah, apalagi background saya dari IT ya, kami banyak nyambungnya ketika diskusi dengan Aska tentang dunia IT. Salah satu tadi IT-nya orang India diakui oleh dunia ya. Jadi saya rasa itu kualitasnya bagus ya. Kemudian untuk ibadah dan agama. Untuk ibadah dan agama ini, alhamdulillah Aska di sana juga berteman dengan negara-negara lain, Muslim yang ke negara lain, dan alhamdulillah bisa menjalankan ibadahnya di sana dengan baik sih, tanpa permasalahan, tanpa masalah. Bisa sholat Jumat, di kampus juga ada disediakan basement untuk sholat Jumat di lantai dasar. Kemudian ibadah juga bisa berjalan dengan lancar. Apakah ada kata penutup untuk orang tua atau siswa yang ingin belajar di India? Untuk Bapak Ibu ataupun nanti ada yang akan kuliah di sana, sebenarnya paling utama adalah komunikasi di sini. Komunikasi dengan anak sebaik mungkin ya, karena itu juga yang akan memudahkan ketika berjauhan. Jadi ketika anak sudah tahu jurusannya dan katakanlah memilih India, itu cari informasi atau apa yang menjadi kecemasan atau cari informasinya baik melalui media ataupun di sini saya banyak dibantu oleh Pak Raffi untuk menjelaskan tentang India atau memberikan gambaran tentang India.
Jadi cari penghubung atau kenalan atau relasi yang bisa menggambarkan tentang India. Dan selebihnya untuk adik-adik atau anak juga kembali ke masing-masing ya, kembali ke anak ya. Jadi tempat-tempat kuliah banyak yang bagus-bagus di seluruh dunia, bisa kuliah dengan baik. Artinya anak sudah siap gitu ke sana. Dan belajar bahasa Inggris juga yang penting paham sih menurut saya, paham bahasa Inggris ketika menjadi kendala ya. Nanti di sana bisa belajar sambil berinteraksi sih. Jadi tidak usah khawatir, banyak komunikasi dengan anak sebelum berangkat, terus membekali dengan informasi, lalu mencari penghubung atau mencari bantuan tentang informasi tentang India tersebut. Lalu sudah putuskan aja ke India. Jadi menjadi warga dunia, berinteraksi dengan orang lain, dengan warga dunia yang lain. Insya Allah sih experience-nya atau pengalamannya dari luar, dari belajar, tapi juga menjadi pengalaman tinggal jauh di luar juga menjadi hal yang sangat baik. Dengan itu, kita selesai deh videonya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akbari yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami tentang India. Ngomong-ngomong, kalau kalian ada pertanyaan tentang India, jangan takut untuk mengontak kami ya. Sekian untuk video hari ini. Kabi Alvida Anak Kehna Fir Milenge.